Mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta yang ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, Alkitab menuliskan bahwa Allah sangat mengasihi manusia yang diciptakannya. Sejak awal, Allah menempatkan manusia di taman yang indah, serupa dan segambar dengannya, serta memiliki kehidupan yang sempurna. Namun, sayangnya semua itu harus berakhir karena dosa dan ketidaksetiaan manusia. Kabar baiknya, kasih setia Tuhan bagi manusia tidak pernah berubah. Itu sebabnya dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai kasih setia Tuhan. Dalam perjanjian lama, kata kasih setia berasal dari kata hesed yang berarti rahmat, belas kasihan, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Kasih setia Tuhan adalah dasar perjanjian antara Tuhan dengan umatnya. Itu sebabnya, sekalipun Israel sebagai bangsa pilihannya bersikap tegar tengkuk dan tidak setia, Allah tetap menggenapi rencana keselamatannya melalui bangsa Israel. Ratapan 3 ayat 22-23 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Di dalam perjanjian lama, kita juga mengenal Pondok Daud, tempat di mana tabut perjanjian Allah diletakkan pada zaman Daud. Ketika itu, Raja Daud beserta para imam dan orang-orang Lewi menaikkan puji-pujian kepada Tuhan Allah Israel siang dan malam. Dan salah satu nyanyian pujian yang terus dinaikkan adalah bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
Melalui pujian dan ungkapan syukur ini, Raja Daud dan para pemuji penyembah mendeklarasikan kebaikan dan kesetiaan Tuhan yang kekal sampai selama-lamanya. Semua orang Israel maupun bangsa-bangsa lain yang ada di Yerusalem mendengar puji-pujian ini. Kemudian, kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan ini mencapai puncaknya melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dunia. Selama ribuan tahun, para nabi telah menubuatkan tentang Mesias yang akan datang. Tuhan Yesus menggenapi seluruh nubuatan yang telah disampaikan para nabi dengan sempurna. Misalnya, lahir dari rahim perempuan tanpa intervensi laki-laki, berasal dari keturunan Abraham dan Daud, lahir di kota Bethlehem, dan masih banyak lagi. Tuhan Yesus sendiri lahir ke dunia untuk mati dan disalibkan bagi dosa-dosa umat manusia. Alkitab mencatat bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Seperti Yesus yang memberikan nyawanya bagi kita semua. Ingat, Tuhan Yesus mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Karyanya membuktikan kasih setianya yang kekal sampai selama-lamanya. Dan menjelang kelahiran Tuhan Yesus, Maria juga menaikkan puji-pujian. Lukas 1 ayat 50 berkata, "Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia." Kata rahmat dalam ayat tersebut berasal dari kata eleos dalam bahasa Yunani, yang merupakan padanan kata hesed dalam bahasa Ibrani. Jadi, baik Raja Daud dan para pemuji penyembah di dalam pondok Daud dalam Perjanjian Lama maupun Maria dalam Perjanjian Baru sama-sama mendeklarasikan kebaikan dan kasih setia Tuhan yang mereka alami. Sekarang, bagaimana dengan kita, orang percaya yang sudah sedemikian banyak menikmati kebaikan dan kasih setia Tuhan? Bukankah kita ada sampai hari ini oleh karena kebaikan dan kasih setia Tuhan? Biarlah momen Natal tahun ini menjadi pengingat betapa besarnya kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Dan jangan lupa, kebaikan dan kasih setia Tuhan bukan hanya untuk kita nikmati sendiri. Seharusnya kita mendeklarasikan kebaikan dan kasih setia Tuhan yang kekal untuk selama-lamanya kepada jiwa-jiwa. Sehingga everyone juga dapat mendengar dan merasakan kasih setia Tuhan yang kekal untuk selama-lamanya. Selamat Natal Bapak Ibu Saudara semua. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Bawa kami terus Tuhan masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Engkau yang kami puji, Engkau yang kami tinggikan. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami.
Engkau satu-satunya juru selamat kami, Bapa yang mulia, Bapa yang kekal. Kasih-Mu cukup bagi kami di tempat ini. Oh, Jesus. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, shalom. Apa kabar hari ini Bapak Ibu? Semuanya luar biasa, amin. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Pohon Natal sudah ada di mana-mana, amin. Tanda rasa kasih Tuhan untuk gereja kita di HOB, House of Blessing. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita yang luar biasa. Katakan haleluya. Boleh salam kanan kirinya, katakan hari ini engkau diberkati lewat pujian penyembahan, amin. Amin, haleluya. Berikan senyuman yang terbaik buat saudara-saudarimu karena kita adalah keluarga di tempat ini, amin. Ya, angkat suara mengatakan glory, haleluya. Sama-sama. Glory, haleluya. Yang di belakang. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya. Boleh lebih kencang lagi jemaat Tuhan di tempat ini. Glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Siapa namanya jalan kebenaran itu? Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Yo, singan boleh kencang lagi, katakan sama-sama siapa namanya? Yesus jalan kebenaran, amin, dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Oh, katakan glory, 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 haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya, amin. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, 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 glory. Yo, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya, amin. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Saya minta jemaat Tuhan sekali lagi katakan Yesus jalan. Yo, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi katakan Yesus jalan. Yo, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya. Mari lambaikan tanganmu Bapak Ibu. Oh, glory, glory, glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Saya minta jemaat Tuhan angkat kedua tanganmu, lambaikan kepada Tuhan Yesus. Yo, glory, haleluya. Amin, amin, amin. Glory. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus. Boleh lebih kencang lagi Bapak Ibu yang disayang Tuhan, katakan glory, 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 haleluya. Amin, di dalam namanya. Sama-sama katakan oh, glory, glory, glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Oh, glory, haleluya. Glory, glory.
selamat. Dengan iman katakan saya mau lihat tangan-tangan yang bersukacita pagi hari ini memuliakan nama Tuhan. Tepuk tangan buat Allah kita. Dia layak terima pujian, terima layak kasih sayang kita kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Yesus, Kau luar biasa. Mari sama-sama angkat suara kita. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Siapa namanya? Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Siapa namanya Bapak Ibu? Dia Yesus. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, penebus juru selamat dunia. Mari lebih lagi angkat suara beri hadapan Tuhan. Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus mati buat kami semua. Katakan sekali lagi, yuk. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Oh, Dia itu firman Allah, amin, yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, penebus juru selamat. Dia itu firman Allah, katakan sama-sama. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, sang penebus juru selamat dunia, sang penebus juru selamat dunia. Oh, kami menikmati kebaikan-Mu Tuhan di tempat ini. Kehadiran-Mu cukup bagi kami Tuhan. Oh, kami bersyukur buat kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan bagi kami. Saya minta jemaat Tuhan sekali lagi katakan, Dia itu firman Allah. Yo, Dia itu firman Allah, amin, yang jadi sama. Dia Yesus, Dia Yesus, Dia Yesus Allah kami. Sekali lagi katakan, Dia itu firman Allah. Dengan iman katakan yuk. Dia itu firman Allah ya, yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, amin amin, yang penebus. Sama-sama katakan, Dia itu Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama
Di dalam nama Yesus, sama-sama kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita buka setiap hati kita untuk kita menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di yang bangga punya Tuhan. Sama-sama katakan, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun,
bata karalaba yaralaba syandaralaba takarala. Uralaba syandaralaba takaralaba yaralabo. Hinaralaba syandaralaba yaralabo. Kau satu-satunya juru selamat kami. Angkat kedua tangan. Sembah Dia, sembah Dia. Satu-satunya penyelamat kami, Tuhan, yang kami banggakan, yang selalu setia menuntun hidupmu, yang menyelamatkanmu, yang membawa engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Itu janji Tuhan bagi setiap kami, umat pemenang di tempat ini. Oh, katakan Yesus Engkau juru selamat. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Sekarang kita sama-sama bangkit berdiri, beri kemuliaan buat nama kita yang luar biasa. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, 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 besar setiamu Tuhan di hidupku. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saudara, dari tadi awal pujian penyembahan, kalau saudara menyadari lirik lagunya banyak berbicara mengenai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, tema Natal bulan ini adalah everlasting love, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Selama 1 bulan ini kita diajak untuk mengingat kasih-Nya. Kita diajak untuk mengingat kebaikan-Nya, anugerah-Nya yang menyelamatkan saudara dan saya. Saya diingatkan satu lagu lama, Think About His Love. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Kita menyanyikan saudara dengan sesungguh hati, sepenuh hati. Sembari kita menyanyikan lirik lagu ini, kita ingat baik-baik apa yang telah Tuhan perbuat dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya. Saya percaya banyak yang telah Dia perbuat. Saya percaya banyak yang Tuhan telah izinkan terjadi. Mungkin saudara diselamatkan dari COVID-19. Saudara diselamatkan dari krisis ekonomi. Saudara diselamatkan mungkin dari keretakan rumah tangga. Saudara disembuhkan. Atau saudara sekarang masih bergumul dengan penyakit saudara. Di tengah-tengah badai kehidupan. Bulan ini kita mengingat bahwa kasih setianya untuk selama-lamanya. Bulan ini kita diingatkan bahwa kebaikan yang tidak pernah berhenti dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya. Kita nyanyikan lagu ini, ingat kasih. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya,
dan anugerahnya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Kami takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Yes, Lord. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia puaskan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih-Nya, besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Mari kita sembah. Kita bawa korban ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Engkau Bapa yang baik dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai akhir tahun 2025 semata-mata karena kasih-Mu. Betapa besar anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tiada terukur kasih setia-Mu Bapa. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Selalu baru setiap pagi. Bahwasannya anugerah-Mu besar selama-lamanya. Mari Bapak Ibu belajar ucapkan ucapan syukur kepada Tuhan. Belajar mempersembahkan korban pujian kepada Dia. Sebab Dia Allah yang layak dipuji. Dia adalah Allah yang layak disembah. Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur. Yesus, Yesus. Haleluya. Kalau kami mengingat kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan, tiada henti-hentinya kami mengucap syukur.
untuk keluarga yang baik, anak-anak yang baik, untuk rumah tangga yang baik, untuk kehidupan yang baik, untuk gereja yang baik, untuk komunitas yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih. Bapak berkati pembacaan firman-Mu pagi hari ini. Urapan-Mu Tuhan turun bagi setiap kami. Urap ini dari bibir hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sehingga otoritas ilahi ada dalam tempat ini. Sehingga firman-Mu mendidik, mengajar, mengubah, menuntun hidup kami kepada jalan yang benar. Dewasakan umat-Mu Tuhan dari minggu ke minggu menjadi serupa dan segambar seperti Kristus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari Bapak Ibu sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Saudara, hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman apa yang saya sampaikan di Puri Mall minggu lalu. Saya ingin bicara mengenai perjalanan kerohanian dari seorang yang bernama Nikodemus. Saudara, nanti khotbah Everlasting Love saya akan sampaikan 24 Desember. Kalau saudara gak kemana-mana, saudara di tempat ini ada ibadah 24 Desember dan 25 Desember. Tapi selama sebulan ini kita ingin bicara mengenai kasih Tuhan Bapak Ibu. Saya ingin bacakan dari Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 11. Lalu kita akan lengkap ke ayat yang ke-16. Dalam PowerPoint adalah terjemahan baru 1. Saya akan bacakan dari terjemahan baru 2. Saudara, ya, LAI sudah mengeluarkan Alkitab TB2, terjemahan baru 2. Ada beberapa revisi kata-kata yang sesuai dengan kosakata modern hari ini. Saya sangat menganjurkan saudara pergi ke toko buku, saudara beli TB2, saudara ya, memudahkan untuk membaca saudara ya. Ejaan-ejaan yang lama sudah dirubah untuk sesuai dengan ejaan yang baru. Saudara, judul khotbah saya adalah Night Talk, saudara. Percakapan malam antara Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Saudara akan lihat nanti di akhir kehidupan Nikodemus, dari orang yang diam-diam bertemu dengan Tuhan di tengah malam, dia berjumpa, saudara, dia mengafani jenazah Yesus di siang hari. Saudara, ini adalah khotbah perjalanan seorang manusia yang mencari kepuasan jiwa dari tengah malam menuju siang hari. Saya bacakan saudara, Yohanes pasal 3 1 sampai 11. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seseorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan secara jasmani bersifat jasmani, dan apa yang dilahirkan secara roh bersifat rohani. Janganlah heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau guru Israel, dan engkau tidak tahukah tentang hal-hal ini? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kami berbicara tentang apa yang kami ketahui dan kami saksikan, tentang apa yang telah kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami." Saya lengkap ke ayat 16. Dalam percakapan inilah salah satu ayat favorit orang percaya. Ada, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Saudara, hari ini saya ingin berbicara saudara, poin pertama mengenai Natal bagi orang yang penasaran. Itu judul poin saya yang pertama. This season is a Christmas for the curious people. Saudara, perhatikan ayatnya. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Saya garis bawahi, dia seorang Farisi, dia anggota kelompok Sanhedrin, dia salah seorang pemimpin agama Yahudi.
He lacks nothing in terms of the word. He memorized the scriptures. Dia hafal Torah, dia tahu doktrin. Saudara, untuk menjadi seorang Farisi itu luar biasa. Tapi untuk terpilih menjadi salah seorang pemimpin agama Yahudi itu exceptional, saudara. Tetapi ternyata di tengah-tengah pengumpulan pengetahuan dan doktrinnya, dia adalah orang pintar, orang established. Pada saat itu saudara, statusnya luar biasa, dihormati di mana-mana. Namanya orang pemimpin agama Yahudi, dia punya pengikut. Kalau Tuhan Yesus aja, rabi yang gak masuk hitungan punya 12 murid. Saudara bisa kebayang gak muridnya dia berapa? Minimal 2 kali lipat daripada Tuhan Yesus, menurut saya lebih. Orang berbondong-bondong pengen jadi murid seorang pemimpin agama Yahudi. Saudara, ini orang yang terpandang, sosok yang terhormat. Kemana-mana dia pergi orang, oh siapa Nikodemus? Oh shalom Pak Nikodemus. Oh Pak Nikodemus, orang tahu semua tentang dia. Tapi ada satu kekosongan dalam jiwanya. Dia bilang, Rabi, kami tahu engkau diutus oleh Allah. Sebab gak mungkin orang melakukan semua itu kalau bukan dari Allah. Saudara, rupanya dia diam-diam dia ngikut ke gerakan Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu baca Yohanes pasal yang kedua, Tuhan baru mengubah air menjadi anggur dalam peristiwa perkawinan di Kana. Dan orang banyak melihat tanda-tanda yang diperbuat oleh Yesus. Menurut saya salah satunya Nikodemus, dia diundang di perkawinan. Dia lihat apa yang Tuhan lakukan, dia bilang ini kalau bukan dari Tuhan gak mungkin. Tapi otaknya gak nyambung. Karena dia bilang gak mungkin Mesias datang dari Nazaret. Gak mungkin Mesias lahir di kandang domba. Gak mungkin, tapi dia lihat fakta dan situasi. Kenapa begini? Saudara, saya ingin bicara. Farisi dan pemimpin agama Yahudi adalah Bapak Ibu dan saya. Yang mungkin kita merasa kita sudah punya segalanya. Kita sudah punya segalanya, kita butuh apa lagi saudara? We have everything saudara. Nikodemus punya semuanya pada saat itu ya. Reputation, recognition, intellectual. He's an intelligent person. Dia dihormati saudara. Ya. Bahkan orang Romawi saudara, kalau ngapa-ngapain sama orang Israel pasti consult sama pemimpin agama Yahudi. Saudara, ini orang udah di atas. Tapi saudara tahukah saudara, next, dia datang pada Yesus pada waktu malam. Malam, saya garis bawahi. Saudara, saya minta AI gambarkan ini, karena saya gak bisa gambar. Tolong gambarkan Nikodemus yang datang dengan muka yang ketakutan karena takut ketahuan di tengah malam. Tolong gambarkan ada bulan purnama, digambarin semua saudara, luar biasa AI saudara. Bantuin saya. Saudara lihat raut mukanya Nikodemus, dia pakai kerudungnya, dia takut ketahuan saudara. Karena dia orang terpandang, gak boleh sampai ketahuan dia datang sama Tuhan Yesus. Dia gak bisa datang tengah siang, tapi dia ada curiosity, dia penasaran siapa dia. Who is he? Siapa dia? Saya mau katakan saudara, Natal ini Tuhan mengundang setiap saudara yang penasaran. Natal ini ada sebuah undangan terbuka bagi Bapak Ibu. Dari lintas kaum, lintas suku, lintas agama saudara. Tuhan mengundang setiap orang, lintas intelektual, lintas status sosial, lintas status ekonomi. Tuhan mengundang setiap orang. Kenapa? Karena tidak mungkin orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus tinggal seperti itu. God will not leave you as you are right now. Setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan ada satu kehausan. Setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan ada satu rasa penasaran. Who is he? Who is this guy? Who is this man? Siapa orang ini? Saudara, atau mungkin kita sudah lupa ya Bapak Ibu. Kita mungkin ketemu dengan Tuhan 40 tahun yang lalu. Kita berjumpa dengan Tuhan 35 tahun yang lalu. Lalu kita sudah lupa. Kita meninggalkan Tuhan dalam masa lalu kita. Kita meninggalkan Tuhan di masa lalu karena kita merasa ya sudahlah, saya sudah kenal Tuhan, lalu buat apa lagi ya saudara. Tapi Nikodemus datang pada waktu malam. Next. Saudara, dalam kitab Yohanes, malam bukan hanya berbicara waktu secara natural. Malam itu menjadi sebuah metafora. Malam menjadi sebuah kiasan, saudara. Apa arti malam? Saudara perhatikan bagaimana Yohanes menggunakan kata malam. Dikatakan ketika malam datang tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ini tentu bukan bicara soal malam secara literal. Karena waktu malam juga zaman dulu udah ada lilin, Bapak Ibu, orang masih bisa kerja, saudara. Ini berbicara mengenai apa? Kesudahan dunia. Malam berbicara apa? The end of everything. Selesai sudah. Yang kedua dalam Yohanes pasal 11.
Tuhan berkata jika seseorang berjalan pada malam hari, ia akan jatuh tersandung karena tidak ada terang dalam dirinya. Ini bukan bicara malam secara natural. Tuhan sedang berbicara kalau kamu gak punya terangku di dalam hidupmu, sesungguhnya engkau sedang dalam kondisi malam. Jadi di sini kita mengerti ketika Yohanes mencatat Nikodemus datang pada waktu malam. Dari konteks kitab Yohanes kita menafsirkan Nikodemus adalah orang yang sedang apa? Gelap hidupnya. Dia gak punya arah, gak punya tujuan hidup. Dia dalam keraguan-raguan, dia dalam krisis eksistensial. Dia bingung, who am I? Saya sudah menjadi pemimpin agama Yahudi. I have everything but I lack something in my heart. There is a God-shaped hole in my heart. There is a void in my heart. And I'm looking, what can fill that void? Apa yang bisa mengisi kekosongan hati itu, saudara? Bukankah kadang-kadang kita seperti Nikodemus? Saudara, ada kekosongan dalam hati yang gak bisa dipenuhi oleh apapun. Saudara, ada satu kekosongan dalam hati yang gak bisa terpuaskan oleh makanan terenak sekalipun, oleh pertemanan yang indah sekalipun, saudara. Karena hanya Yesus yang bisa mengisi itu. Bahkan di dalam Yohanes pasal 13 dikatakan setelah menerima roti, Yudas pergi hendak mengkhianati Yesus. Dan dikatakan ada disclaimer, hari sudah malam. Hari sudah malam. Jadi malam bukan hanya bicara soal natural. Next, malam bicara soal ketakutan. Malam bicara soal kekeringan spiritual. Malam bicara soal keraguan-raguan. Malam bicara soal kondisi di mana saudara sedang dicobai oleh iblis. Karena Yudas dicobai oleh iblis. Saudara, saya waktu ngajar minggu lalu kepada guru-guru kom, ada satu pertanyaan, Pak, Tuhan jahat ya Pak ya? Dia telah menetapkan Yudas harus mengkhianati, berarti Tuhan yang mengirim dia ke neraka. Saya mau katakan pemahaman teologi kita gak begitu, saudara. Karena Tuhan kasih kehendak bebas, saudara. Tuhan gak pernah maksa orang untuk mengkhianati. Tuhan hanya bilang, celakalah dia yang menyerahkan aku, saudara. Bahkan Tuhan kasih rotinya ke Yudas. Kalau Yudas tahu diri, Tuhan ampuni, Tuhan ampuni. Tapi enggak, saudara. Karena Tuhan udah ngomong, barang siapa yang ku kasih roti ini, dialah yang mengkhianatiku. Kurang jelas apa Bapak Ibu? Tuhan kasih roti ke Yudas. Kalau saya dikasih roti, saya langsung lempar, saya bertobat, Tuhan ampuni saya, gak jadi deh Tuhan. Tapi Yudas tetap ambil. Saudara, kita gak bisa nyalain siapapun. Setiap keputusan dalam hidup kita, kita yang tentukan Bapak Ibu. Ada sesuatu dalam hidup Nikodemus, saudara. Mungkin hari ini kita datang ke gereja karena ada kekosongan, saudara. Tiap orang pasti ada takutnya. Kita mengalami kekeringan spiritual. Kita dalam kondisi malam, saudara. Ya, you come at the right place. Karena Natal berbicara mengenai undangan bagi setiap orang. Saudara, Tuhan itu terbuka. Mau orang level atas, mau orang level bawah, mau orang terpandang, orang yang terkenal karena pendosa, Tuhan datengin semua. Dan Tuhan welcome. Bapak Ibu kalau baca Yohanes pasal 3, sepintas kira-kira kita baca 5 menit selesai diskusinya. Tapi ini kan sebuah summary, saudara. Saya percaya pada saat itu lebih dari 1-2 jam dia ngobrol sama Tuhan. Semakin dia ngomong sama Tuhan, hatinya makin deg-degan. Makin dia ngomong sama Tuhan, dia makin keringat dingin. Karena Tuhan mengekspos, Tuhan menunjukkan kamu gak tahu apa-apa Nikodemus. There is something clearly lacking in your heart. Saudara, saya paling senang kalau ketemu Tuhan dalam hadiratnya. Dan saya ditunjukkan, Dio, you don't know anything. Kau pikir kau tahu semua. Kau pikir kau punya semua. But you don't have everything. Dan di situ kita ditelanjangi oleh Tuhan kesombongan kita. Keegoan kita ditelanjangi oleh Tuhan. Kepintaran kita ditelanjangi oleh Tuhan. Oh, you can have all the PhD in the world. Saudara bisa punya PhD semua di dunia. Tapi kalau saudara gak punya Tuhan, ada kekosongan dalam hati saudara. Itu Nikodemus. Next. By the way, kalau saudara baca Yohanes pasal 4. Saudara, Yohanes itu suka pakai comparison. Dalam kitab Yohanes, kalau saudara baca, dia suka pakai perbandingan. Malam dan siang. Laki-laki dan perempuan. Terpandang dan pendosa. Saudara tahu Yohanes pasal 4 tuh, Yohanes menulis tentang seorang perempuan. Yang kita tahu ceritanya lah Bapak Ibu. Dia pun sudah punya 5 orang suami dan sekarang tinggal bukan dengan suaminya. Sudah ada 6 laki-laki dalam hidupnya. Saudara. Tapi tahukah saudara? Bagi perempuan ini.
Yohanes pasal 4 ayat yang ketiga mengatakan, aku harus melintasi Samaria. Yesus harus datang, Yesus harus melintasi Samaria, Yesus harus ketemu sama perempuan ini. Can you contrast that with Nicodemus? Tuhan gak cari Nicodemus, Nicodemus yang cari Tuhan. Perempuan ini datang dalam siang hari, dia gak expect ketemu Tuhan. Dia gak mau ketemu sama tetangganya, makanya dia datang pada noon. Dia datang pada tengah hari, karena gak ada perempuan yang nimba air panas-panas. Dia gak mau ketemu sama tetangganya, pada gosip semua saudara. Karena dia tahu dirinya diomongin satu kota. Itu ibu-ibu kalau lagi nimba air pagi-pagi ngomongin perempuan ini. Lu hati-hati lu sama dia, ntar suami lu jadi suami ke-7 lagi ntar. Diomongin, dia gak mau ketemu, dia takut saudara. Dia gak mau. Tapi Tuhan harus datang ketemu perempuan semacam ini. Itu makanya ketika kita nyanyi lagu Think about this love, think about this good. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Saudara, Tuhan main di dua aspek. Saudara makin tinggi, saudara perlu menurunkan gengsi untuk datang sama Tuhan Yesus. Tapi untuk orang-orang yang minder, orang-orang yang merasa Tuhan kayaknya gak sayang sama saya. Saya kayaknya juga udah gak bisa diampunin, dosa saya terlalu banyak. Saya mau katakan Natal ini berbicara apa? Tuhan turun ke dunia untuk mati bagi Bapak Ibu dan saya. That's Christmas. Gak ada orang yang terlalu jauh yang keluar dari anugerah Tuhan. Gak ada orang yang terlalu berdosa, dia keluar dari cakupan anugerah Tuhan. Semua Tuhan ambil. Tuhan semua undang, saudara. Pertanyaannya, saudara, apakah hari ini kita mau merendahkan hati datang sama Tuhan? Ini bukan hanya berlaku buat orang belum percaya, Bapak Ibu. Kita yang sudah percaya lama, udah puluhan tahun dalam Kristen, saudara. Kita perlu seperti Nikodemus, dalam kerendahan hati datang kembali sama Tuhan. Tanya, Tuhan, saya kok gak ngerti apa-apa ya? Tuhan, ada yang kurang nih. Ada yang kosong, saudara. Poin pertama saya, next. You know, some of your biggest breakthroughs, sometimes they come in your darkest hour. Some of your biggest breakthroughs comes in your darkest hours. Beberapa terobosan terbesar saudara datang di tengah malam ketika saudara mau datang sama Tuhan Yesus. Dengar Bapak Ibu, engkau yang hari ini single parents. Engkau yang hari ditinggalkan oleh pasanganmu. Mungkin anakmu meninggalkan engkau. Mungkin kondisi ekonomi lagi sulit setengah mati. Dan engkau gak tahu bagaimana cara menghadapi tahun 2026. Saya mau katakan datanglah sama Tuhan Yesus. Datang sama Tuhan Yesus, saudara. When all else fails, ketika semua gagal, ada satu yang gak pernah mengecewakan, namanya Tuhan Yesus. Saudara harus mengalami itu. Itu gak bisa cuma dikotbahin, Pak. Itu bukan cuma doktrin, itu harus dialami. Itu harus dialami. Nikodemus datang sama Tuhan. Next. Natal berbicara tentang hidup yang baru. Saudara, tadi saudara dengar berkali-kali Tuhan ngomong, kalau kamu gak lihat, kalau kamu gak menerima, kamu gak bisa masuk dalam kerajaan Allah. God is saying to Nicodemus, you are one step short of entering the kingdom of God. You are just one step short of joining the kingdom of God. Saudara, Nikodemus berkata begini, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus oleh Allah. Saudara perhatikan kata kami tahu. Untuk Nikodemus ngomong Yesus sebagai rabi, cukup menghormatilah. Karena teman-temannya gak ada yang mau ngaku dia sebagai rabi. Gak ada saudara. Siapa dia? Anak tukang kayu, datang dari Nazaret Galilea. Bahkan mereka ngomong, adakah yang baik yang lahir? Saudara, dari Nazaret, dari Galilea ada yang baik? Gak ada Mesias yang lahir dari situ. Tapi dia merendahkan diri. Rabi, we know. Saudara katakan bersama-sama, saya tahu. Kurang kencang saudara, saya tahu. Sekarang saudara coba ngomong nih, ini anggapannya nih ya. Anggapnya saudara ngomong sama orang terhormat. Anggaplah saudara ngomong sama Bapak Presiden atau siapapun yang saudara respect. Terus saudara ngomong, Bapak, kami tahu bahwa engkau adalah orang yang diutus dari Allah. Gak mungkin orang melakukan ini tanpa ada tanda-tanda dari Tuhan, gak mungkin. Saudara perasaannya gimana kalau ada orang ngomong sama saudara? Dio, kita udah tahu lah. Ya. Zaman dulu gak ada lahnya saudara. Kita tambahin dikit lah.
Saudara kalau udah gitu, saudara ngelihat orang ini sombong apa enggak? Kami tahu, udah tahu. We have the Torah. Kita punya Taurat. Saya udah hafal semua Taurat. Kami tahu lah Tuhan Yesus. We know you are not the Messiah. You are just a teacher. Oh, betapa sombongnya Nikodemus. Waktu saya baca ini, saya bilang, oh Tuhan betapa miripnya saya. Setiap kita datang sama Tuhan dengan kesombongan. Awal-awal kita bilang kita so hebat, kita so pinter. Kita so hebat, saudara. Kita merasa kita udah punya semua. Kita merasa kita udah hebat, luar biasa achievement. Kita nggak tahu, saudara. Yang kita punya pun itulah Tuhan yang kasih. Tapi kita ngomong sama Tuhan, Lord, we know. We know. Kami tahu. Engkau hanyalah seorang guru yang diutus oleh Allah. Cuman guru, saudara. Saya kasih tanda panah. Saudara nanti kontraskan sama kalimatnya Yohanes Pembaptis. By the way, John the Baptist, Tuhan ngomong, di antara semua orang yang lahir dari perempuan tidak ada yang sebesar dia. Tapi di kerajaan Allah dia yang paling kecil. Menurut saya kalau sampai yang empunya surga ngomong itu, that's the highest honor. Tuhan ngomong, gak ada orang paling besar selain Yohanes Pembaptis, gak ada. And by the way, orang yang paling besar ini cuma melayani cuma kira-kira 2 tahun setengah. Cuman kerjanya khotbah ngebaptis lalu di cut lehernya sama Herodes. Selesai. Dia gak punya mega church. Dia gak keliling Eropa. Dia cuma membaptis orang, makannya cuma belalang sama madu. Tapi kata Tuhan, gak ada orang kayak Yohanes Pembaptis. Itu membuat saya berpikir, berarti greatness in the sight of the Lord. Kehebatan di mata Tuhan itu berbeda banget sama kehebatan di mata manusia. Yang Tuhan ngomong hebat, jangan-jangan yang kita bilang biasa aja. Yang kita bilang biasa, kata Tuhan ini orang hebat. Now, Yohanes Pembaptis dalam ayat 31 dan 33 di pasal 1, 2 kali dia ngomong. Belum. 2 kali dia ngomong, we don't know him. I don't know about this guy. Saya gak tahu apa-apa tentang dia. I myself did not know him. Saya gak tahu, saya cuma pokoknya tahu nanti ketika saya membaptis ada Roh Kudus turun, dialah anak domba Allah, dialah Mesias. Tapi saya gak tahu siapa. Saya gak pernah kenal. Saudara, coba bandingkan sikap Yohanes Pembaptis dengan Nikodemus. Itu menobatkan saya dan saya berkata, Tuhan, saya ini sebetulnya gak tahu apa-apa. Next. Tuhan menunjukkan Nikodemus yang tahu, yang katanya tahu doktrin, tahu firman, tahu Torah. You don't know anything about me. Kamu gak tahu apa-apa. Saudara, Amsal 16 mengatakan, orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Ia tidak akan luput dari hukuman. Orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Saudara, Natal ini mengundang kita untuk rendah hati dan jangan sombong. Kita pikir kita tahu segalanya. Kita pikir kita tahu hidup kita. Tapi kata Tuhan, hidupmu tuh seperti bunga yang mekar di pagi hari, lalu nanti siang layu terkena matahari. Kamu yang berkata kita akan ke kota A, ke kota B, ke kota C berdagang, mengambil untung. Kata Tuhan, kamu bahkan gak tahu besok harimu seperti apa. Makanya Tuhan mengajarkan dalam kitab Yakobus, kamu harusnya ngomong, jika Allah berkehendak. If God is willing. Maksudnya apa? Jangan sombong. Jangan kita presume, we know. Oh ini akan begini. Hidup saya udah atur semua begini. No, you don't know anything. Tuhan ngomong sama Nikodemus, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. You know, God is a master of debate, saudara. Dia ngomong, kalau kamu nggak dilahirkan kembali, 2, Nikodemus, kamu nggak dapat melihat. Yang kedua, kamu nggak dapat masuk. Tuhan bilang, you cannot see and you cannot enter because you are not born again. Natal berbicara undangan, bukan hanya supaya saudara tahu Tuhan, bukan untuk supaya saudara lahir baru. Setiap orang percaya butuh kelahiran baru, amin. Lahir baru itu bukan cuma sekedar, I'm sorry Lord, please forgive me, please enter into my heart.
Itu tuh anak kecil doa keselamatan begitu. Tapi lahir baru beda. Ada satu kehidupan yang ditransformasi. Kehidupan yang berubah, saudara. Makanya orang yang sudah mengenal Tuhan, hidupnya berubah. Nanti saudara akan lihat perubahan dalam kehidupan Yesus, Nikodemus, saudara. Next, saya tulis, you can know the doctrines and yet you miss the transformation of life. Oh, saudara bisa hafal semua doktrin tapi saudara nggak pernah berubah dalam hidup. By the way, semester 1 tahun 2026, Puri HOB RCC, DNACOM saudara, remaja kita, semua tema kita lagi bangun satu semester, kita lagi bahas mengenai begini. Jangan sampai saudara kuat secara SQ, tapi emotional quotient saudara terhambat. Satu semester tahun depan, saudara, itu tema udah digodok sampai bulan Juni saudara. Kita mau fokus, kalau nggak beres 2027 kita ulang lagi, bertahun-tahun kita ulang. Kenapa? Karena saya menemukan saudara, saya dalam diri saya tuh bertobat kira-kira mungkin SD. Saya dapat bahasa roh SMP 1. Dulu zamannya KKR Sekolah Minggu Kak Suryadi, saudara. Kalau masih ingat dulu di gereja kita namanya Kak Suryadi. Itu KKR anak gede-gedean, saudara. Saya salah satu anak kecil yang maju di KKR. Di Istora, saudara. Di tumpang tangan, saudara. Dapat bahasa roh, saudara. 12 tahun. Saya melayani Tuhan dari kecil. Saya hitung-hitung udah 20 tahun lah saya jadi orang Kristen, saudara. 25 years at least I'm being a Christian. Tapi kenapa setelah 20 tahun jadi orang Kristen, kok ya masih judgmental, masih critical, masih defensif, masih egonya tinggi. Kayaknya gak ada perubahan antara orang yang berjumpa dengan Tuhan puluhan tahun dengan yang tidak. Artinya ada yang salah sama kekristenan kita. Nah itu kita bahas tahun depan. 1 semester. Kita perlu jujur-jujuran sama Tuhan. Tuhan, oh kita SQ bisa tinggi. Melayani tiap malam bisa, saudara. Ibadah 5 kali kita jabanin, saudara. Oh kita kesana kemari, kita ikut seminar profetik, kita ikut seminar kepemimpinan, kita ikut equipping, kita ikut conference, kita ikut retreat, semua kita ikutin. Tapi kok gak ada perubahan transformasi hidup. Sensi ya masih sensi. Ngomong kasar ya masih ngomong kasar. Kita blak-blak, kita jujur-jujuran aja. Karena Natal berbicara tentang apa? Lahir baru. Artinya lahir baru. You are made anew. You are made whole. Saudara dirubah dari ulet jadi kupu-kupu. Itu namanya transformasi, metamorfosis. Saudara dirubah total. Orang bilang, bro lu beda sekarang. Dulu ngomongnya kasar, sekarang kok beda. Bercandaannya beda, dulu bercandaannya mohon maaf rada jorok. Apalagi WA bapak-bapak. Saudara, saya punya teman. WA grupnya saya waktu lihat. Waduh, ngeri dah saudara dah. Segala kenikmatan dunia ada di WA grup itu saudara. Saya bilang bro lu mesti bertobat. Oh gak bisa Dio, ini udah best friend gue dari SMA. Ih kok gak lu bakal keikutan nih. Lu bakal keikutan bahaya bro. Ya ntar dah gue pikir-pikir dah. Nah, saya bilang hati-hati ya. Saya bilang. Harus ada perubahan hidup. You can know the miracles, but you miss the man behind the miracles. Saudara bisa alami mujizat, tapi saudara gak kenal pribadi di belakang mujizat tersebut. Maka saya bilang dalam bulan Natal ini, next, jangan tahan-tahan Roh Kudus. You know one thing I like about Christmas is the element of surprise. Tiba-tiba di tengah keheningan malam, bala tentara malaikat sorga muncul. Satu paduan suara surga muncul. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera bagi manusia di muka bumi. Gembala-gembala pada ketakutan. They are surprised, they are shocked. Saya mau katakan, izinkan dirimu dikejutkan oleh Roh Kudus dalam Natal ini. Minta Tuhan, Tuhan, surprise me Lord. Kejutkan aku Tuhan, surprise me. Karena saya capek dengan kekristenan yang gak ada kejutan. Saya capek dengan kekristenan yang hanya biasa-biasa saja. Saya berdoa tiap saudara dikejutkan oleh Roh Kudus dalam bulan Desember ini. Kejutan Tuhan, rubah hidup saya. Saya juga udah capek hidup kayak begini. Tuhan rubah. Transformasikan hidup saya. Karena hanya Tuhan yang mampu Bapak Ibu. Hanya Tuhan yang mampu. Saudara, Maria terkejut ketika, hai, women of highly favored. Mary, you are highly favored. Dia terkejut dalam hatinya. By the way,
Ketika Nikodemus bertanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Itu pertanyaan cuma ditanyakan oleh satu orang lain di Perjanjian Baru, Maria. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Sebab aku belum bersuami. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Tapi Maria punya respon. Terjadilah padaku sesuai dengan kehendakmu. Maria taat, dia merendahkan hati. Saudara lihat ayat yang ketiga. Herodes juga terkejut. Herodes sama satu Yerusalem juga terkejut. Tapi mereka responnya salah. Mereka malah ngebunuhin anak-anak kecil. Responnya beda. Sama-sama terkejut. Tapi mereka berbuat jahat. Saudara, bulan ini respon saudara menentukan. Kalau bulan ini Tuhan berbicara dalam hidup saudara, entah lewat siapa, khotbah siapapun, lagu, omongan teman baik, omongan orang tua, omongan anak saudara, siapapun, izinkan bilang, Tuhan kejutkan saya, bicara sama saya Tuhan. Amin saudara. Apa yang tidak mungkin dibuat mungkin oleh Tuhan Yesus di Natal ini. Nikodemus berubah. Nikodemus bisa berubah dari seorang Farisi yang sangat kaku dan keras, sangat rigid menjaga Torah, tapi dia berubah. Makanya saya bilang yang ketiga, poin terakhir, Natal berbicara soal kasih. Next, Nikodemus pertama hanya melihat Tuhan sebagai guru. Saudara lihat raut mukanya Nikodemus berubah. Saudara, saya minta AI gambarkan raut muka Nikodemus setelah ketemu Tuhan Yesus, kira-kira menurut kamu kayak gimana? Kayak begini dia gambarin saudara. Mukanya yang kaku udah mulai lemes. Udah shock dia saudara ketemu Tuhan. Semua kartunya udah dibuka sama Tuhan. Debatnya udah kalah semua, dia bengong, dia diemin aja udah. Nikodemus berubah saudara. Dia pertama-tama cuma mengaku Yesus sebagai guru. Tapi dia mengerti sekarang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin ayat ini berbekas dalam hati Nikodemus. Kepercayaan orang Yahudi Israel berkata, setelah ini Nikodemus dipecat dari Sanhedrin. Dia di-strip dari semua privilege. Dia hidup miskin, hidup menderita, tapi dia hidup bersuka cita sama Tuhan, saudara. Itu kepercayaannya. Karena habis itu dia dipecat. Kenapa dipecat, saudara? Next. Karena Nikodemus berubah. Pasal 3 dia ketemu Tuhan di tengah malam. Kalau saudara lihat pasal yang ke-7 ayat yang ke-50. Tuhan lagi mau disidang, saudara. Dan di ayat 50 berkata, Nikodemus, salah seorang dari mereka yang dahulu datang kepadanya, berkata kepada mereka, teman-temannya, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia diadili? Dia mulai di notice sama teman-temannya. 52, mereka berkata, apakah kamu juga orang Galilea? Udah mulai nanya, udah berani sekarang Nikodemus ya. Dulu ketemu Tuhan tengah malam, sekarang mulai diam-diam dia bela Tuhan Yesus. Dan di akhir kehidupan Tuhan Yesus, Bapak Ibu tahu ceritanya. Ketika Tuhan mati, Nikodemus beli 30 kilo rempah-rempah. Dia kafani, dia balur dengan rempah-rempah. Itu 1 hari sebelum Paskah. Orang Yahudi paling gak mau nyentuh mayat. Karena gak kosher, gak kudus, gak tahir. Gak mau dia nyentuh mayat. Tapi 1 hari sebelum Paskah, dia najiskan dirinya. Menurut aturan agama, dia balur. Lihat, orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus mengalami transformasi hidup. Nikodemus dari yang pertama ketemu Tuhan di tengah malam, dia diakhiri berjumpa dengan Tuhan di siang hari. Saya mau menantang Bapak Ibu dalam Natal hari ini. Ayo alami perubahan hidup. Tuhan bukan hanya disimpan di kartu saku kita. Jangan sampai ketahuan saya orang Kristen, jangan sampai. Berarti kita masih di pasal 3. Kita masih ketemu Tuhan di tengah malam. Tapi Tuhan men-challenge, mari alami perubahan hidup. Orang yang mengalami kelahiran baru, ada satu keberanian baru dalam hidupnya. Dia berani. Nikodemus gak takut lagi saudara. Dia turunkan mayat Yesus sama Yusuf Arimatea. Dia kasih rempah-rempah. Setahu saya orang Katolik menghormati hari Yusuf Arimatea dengan Nikodemus bersamaan di bulan Agustus. Saudara. Terakhir, saya berdoa Natal ini menjadi sebuah turning point dalam hidup Bapak Ibu. Jadi sebuah titik perubahan. Dan Tuhan rubah hidup saudara yang malam, Tuhan rubah jadi siang hari. Apa yang malam dalam hidupmu, Tuhan rubah jadi siang hari. Amin Bapak Ibu. Diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini saudara. Kita tundukkan kepala.
Kita ambil saat teduh sejenak, 1-2 menit. Mari kita renungkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Kalau Nikodemus ada satu perjalanan, di mana sekarang Bapak Ibu dalam perjalananmu dengan Tuhan? Setelah saudara mendapatkan semua dalam hidup ini, di mana saudara berada dengan Tuhan? Nikodemus had a change of heart. Dia berubah. Dia jadi berani. Mungkin ada ketakutan dalam hidup kita saat ini. Maukah kita bawa itu ke kaki Tuhan Yesus? Kita nyanyikan lagu tadi, ingat kasihnya sekali lagi. Setelah itu kita akan tutup. Ingat kasihnya, Ingat kebaikannya dan anugerahnya, selamatkanku. Sebab kasihnya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. kami berdoa pagi hari ini, ubah hidup kami Tuhan. Ampuni kalau kami sombong di hadapan Tuhan. Kami merasa tahu semuanya, sebetulnya kami gak tahu apa-apa. Ampuni Tuhan. Biarlah hidup kami seperti Nikodemus, ada sebuah perjalanan transformasi perubahan hidup. Urapi berkati umat-Mu Tuhan. Dalam setiap fase kehidupan kami berjumpa dengan Tuhan. Mungkin hari ini kami merasa seperti Nikodemus, atau kami merasa seperti perempuan dari Samaria tersebut. Yang manapun, Tuhan mau datang ketemu dengan kami. Tuhan mau ambil waktu ngobrol dengan kami, untuk kami berubah. Terima kasih. Besar kasih-Mu, besar kebaikan-Mu. Kami mengingat akan anugerah-Mu yang besar dalam musim Natal ini. Terima kasih Bapa. Hamba selesai berbicara, urapi meteraikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Mari kita memberikan persembahan dan persembahan diakonia. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini ya Bapa. Terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan sudah berikan buat kami. Saat ini Tuhan, kami ingin memberikan persembahan dan persembahan diakonia. Biar setiap persembahan ini Tuhan boleh menjadi persembahan yang berkenan di hati-Mu dan juga berguna Tuhan untuk setiap misi Tuhan yang berjalan di gereja ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mau memberikan dengan sukacita. Biar setiap persembahan ini boleh menjadi persembahan yang memberkati setiap banyak orang. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin.
Bagi saudara yang memberikan persembahan, saudara dapat mentransfer ke nomor rekening yang ada atau men-scan QR Code yang tersedia di layar dan juga di kursi saudara. Dan bagi saudara yang memerlukan amplop persembahan, saudara dapat mengangkat atau melambaikan tangan agar usher dapat membantu saudara. Selamat memberi. Pada tanggal 14 sampai 16 November 2025, tim misi Puri Intergengers bersama Pathway melakukan perjalanan misi ke Wonogiri, Jawa Tengah. Perjalanan ini bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi perjalanan iman untuk menjangkau jiwa dan menyatakan kasih Kristus. Pada Jumat 14 November, kami melayani saudara-saudara ODGJ di Giri Sion. Tim kami memenangkan 4 jiwa. Mereka memuji dan menyembah Tuhan dalam sesi pujian dan penyembahan. Tim juga melayani doa bagi 2 orang ODGJ penderita stroke di kamar masing-masing. Keesokan harinya, Sabtu 15 November, kami juga mengadakan seminar parenting yang diikuti oleh 18 peserta, pembagian makanan bagi anak-anak sekitar, serta pengobatan gratis yang menjangkau 47 orang. Pada hari yang sama, pelayanan berlanjut melalui Healing Movement Camp yang diadakan di GBI Sangkakala, Bulu Sulur. 90 anak muda dari berbagai denominasi gereja hadir bersatu dalam satu kerinduan akan pemulihan dan kebangunan rohani. Dan pada Minggu, 16 November, tim melayani ibadah minggu di beberapa gereja. Sebanyak 109 jemaat dilayani dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih atas kerjasama yang indah bersama GBI Brubuh, serta Departemen Pemuda dan Anak Wonogiri. Kami juga mengucap syukur untuk setiap saudara yang sudah memberkati pelayanan misi ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Dan berikut adalah pengumuman kegiatan Puri Intergen Church minggu ini. Hai wanita-wanitanya Tuhan, ibadah Women in Christ diliburkan dan akan kembali pada Kamis 8 Januari 2026 bersama Janet Glow dan tim. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan di GBI Purinda Mall Basement G4 Zona Merah. Hai Church, Natal sudah dekat dan Puri Intergengers mengundang saudara semua untuk merayakan sukacita Natal bersama dengan tema Everlasting Love. Kasih Tuhan yang tidak pernah habis dan selalu nyata. Christmas Eve Service pada 24 Desember 2025 pukul 17 dan 19.30 malam. Pesan Tuhan akan disampaikan oleh PDM Dr. Dio Angga Pradipta dan Christmas Celebration Service akan diadakan pada 25 Desember 2025 pukul 8, 10.30 dan 13 siang. Dengan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Samuel Gunawan. Semua ibadah akan diadakan di gedung House of Blessing. Ajak keluarga, teman, dan siapapun yang saudara sayangi. Yuk, sama-sama kita rayakan Natal, merasakan kasih Tuhan yang kekal, dan menikmati momen penuh sukacita di akhir tahun ini. Let's celebrate Christmas with everlasting love. Puri Intergengers mengundang jemaat untuk hadir dalam ibadah tutup tahun 2025. Ibadah tutup tahun ini akan dilaksanakan pada Rabu 31 Desember 2025. Pukul 6 sore, bertempat di gedung House of Blessing Puri Intergengers. Mari datang bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Masuki tahun yang baru dengan iman, pengharapan, dan ucapan syukur. Puri Intergengers membuka kelas baru pengajaran kehidupan orientasi melayani. Kelas ini akan diadakan on-site dalam 7 kali pertemuan yang akan dimulai dari Sabtu 17 Januari sampai 14 Maret 2026 di Revival Hall Gedung House of Blessing. Daftarkan diri saudara dengan cara scan QR Code yang tersedia atau hubungi nomor 0811 9282 899 untuk informasi lebih lanjut. Peserta diwajibkan memiliki buku KOM 100 berbentuk fisik yang dapat dibeli di toko buku online. Bagi saudara yang hadir di dalam ibadah Christmas Eve, ibadah Christmas Celebration, dan ibadah tutup tahun, jika saudara tidak mendapatkan parkir di gedung House of Blessing, kami menyiapkan shuttle di depan kantor manajemen Lipo Mall Puri dengan cara masuk melalui gate 2 dan naik langsung ke P3. Dan kami siap mengantarkan saudara ke tempat ibadah. Untuk pengertiannya, terima kasih. Dan demikian pengumuman minggu ini. Bagi saudara yang memerlukan informasi lebih lanjut, saudara bisa menghampiri helpdesk setelah ibadah ini selesai.
atau follow sosial media kami untuk informasi terbaru. See you next week and God bless you. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau mengakhiri ibadah pagi hari ini, kita mau terima berkat Tuhan. Saya undang Bapak Ibu angkat tangan. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa melalui anak yang tunggal Yesus Kristus Tuhan. Dan persekutuan manis dengan Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu Saudara sejak pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi setiap kita yang percaya dan sudah diberkati, mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Haleluya.